Tak ada yang menyangka, Anita, seorang wanita cantik dan cerdas dari keluarga terpandang, justru jatuh cinta pada Teguh Wicaksono, seorang tukang parkir yang tampak sederhana. Namun, lebih mengejutkan lagi adalah rahasia besar yang disimpan oleh pria itu. Sebuah kebenaran yang mengubah segalanya. Apakah cinta mereka mampu bertahan menghadapi ujian dari keluarga dan status sosial? Halo, sahabat setia. Hari ini, kami punya kisah yang penuh kejutan dan inspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di sebuah pusat perbelanjaan megah di Jakarta, Anita, seorang wanita muda berusia 27 tahun dengan kecantikan alami dan kepribadian yang hangat, baru saja selesai dari sesi belanjanya. Langkahnya ringan, meskipun kantong-kantong belanja di tangannya cukup berat. Ia tampak sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum kecil melihat pesan dari temannya di layar. Angin sore yang berhembus lembut membelai rambut hitam panjangnya yang dibiarkan tergerai. Suasana parkiran mulai ramai, suara mesin mobil yang menyala, klakson yang sesekali berbunyi, serta suara obrolan para pegawai parkir terdengar bersahut-sahutan. Namun, Anita tidak menyadari bahwa di antara kesibukan itu, ada sepasang mata yang sejak tadi memperhatikannya dengan saksama. Ia melangkah tanpa memperhatikan sekitar, asyik membalas pesan di ponselnya. Beberapa kali ia hampir menabrak troli belanja yang melintas, membuat seorang ibu yang tengah membawa anaknya melirik heran ke arahnya. Tapi Anita tetap melanjutkan langkahnya tanpa terganggu. Seseorang yang berdiri tidak jauh darinya, seorang pria dengan seragam tukang parkir berwarna biru tua, memperhatikannya dengan diam-diam. Mata pria itu tajam, namun penuh ketenangan. Ia seperti sedang mengamati sesuatu yang menarik perhatiannya, seolah ada sesuatu yang spesial dari sosok wanita itu. Saat Anita semakin dekat ke mobilnya, ia tidak sadar ada genangan air yang licin di lantai parkiran. Tepat ketika kakinya hampir terpeleset, sebuah suara berat namun lembut tiba-tiba terdengar, "Mbak, hati-hati." "Mbak, hati-hati." Suara pria itu membuat Anita tersentak. Ia menoleh dan mendapati seorang pria dengan seragam tukang parkir tersenyum ramah kepadanya. Kulitnya sawo matang, tubuhnya tegap, dan ada sorot ketulusan dalam matanya. "Oh, iya, makasih," jawab Anita, sedikit malu karena hampir menabrak troli di depannya. Pria itu membantu mengarahkan mobilnya dengan penuh kesabaran. Setelah mengucapkan terima kasih, Anita melajukan mobilnya. Namun, dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Hari demi hari berlalu, Anita semakin sering bertemu dengan pria itu yang akhirnya ia ketahui bernama Teguh Wicaksono. Setiap kali ia datang ke pusat perbelanjaan itu, Teguh selalu ada di sana, siap menyambutnya dengan senyum hangat. Awalnya, ia hanya menganggapnya sebagai tukang parkir yang ramah dan sopan. Tetapi seiring waktu berlalu, ada sesuatu yang mulai mengusik pikirannya. Teguh bukan hanya sekadar pekerja yang membantu memarkirkan mobilnya, melainkan seseorang yang tampak selalu memperhatikannya dengan cara yang tidak mengganggu, tetapi cukup untuk membuat Anita merasa dihargai. Ketika hari terasa melelahkan, tatapan tulus pria itu seolah mampu menenangkan hati Anita. Ketika hujan turun dan jalanan becek, Teguh selalu sigap menyiapkan payung, memastikan Anita tidak basah. Ketika ia membawa barang belanjaan yang berat, Teguh tanpa diminta langsung membantunya dengan sikap penuh hormat. Suatu hari, ketika hujan turun cukup deras, Anita sengaja memperlambat langkahnya saat melihat Teguh berdiri di sudut parkiran, mengenakan jas hujan tipis. Hatinya bertanya-tanya, mengapa seorang pria yang bekerja sebagai tukang parkir bisa memiliki aura yang berbeda dari kebanyakan orang yang pernah ia temui? Ada ketenangan, ada ketegasan, dan ada sesuatu yang membuatnya ingin terus mengenal pria itu lebih jauh. Semakin lama, ia merasakan ada ketertarikan yang sulit dijelaskan. Perasaan itu muncul perlahan, seperti tetesan embun yang mengendap di kelopak bunga di pagi hari. Awalnya samar, tetapi semakin lama,
Ia menyadari bahwa setiap kehadiran Teguh mulai meninggalkan jejak di hatinya. Sebuah perasaan yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Teguh selalu bersikap santun dan penuh perhatian. Ia sering membukakan pintu mobil Anita, membantu membawakan barang belanjaannya, dan terkadang memberikan senyuman hangat yang membuat Anita tanpa sadar tersipu. "Kenapa kamu selalu baik sama aku?" tanya Anita suatu hari. Teguh hanya tersenyum. "Karena sudah seharusnya seorang pria bersikap baik kepada wanita, Mbak." Jawaban itu membuat Anita semakin penasaran. Siapakah sebenarnya Teguh? Ketika Anita mulai sering membicarakan Teguh di rumah, kedua orang tuanya langsung menunjukkan ketidaksukaan. Ibunya menatapnya dengan raut wajah khawatir, sementara sang ayah hanya menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara dengan nada yang tegas dan tak terbantahkan. "Anita, kamu harus sadar, kita bukan keluarga sembarangan. Apa kata orang kalau anak kita menjalin hubungan dengan seorang tukang parkir?" ucap ayahnya, suaranya mengandung ketidaksetujuan yang jelas. Ibunya menambahkan dengan nada lebih lembut, tapi tetap penuh ketegasan. "Nak, kamu cantik, berpendidikan, dan berasal dari keluarga terpandang. Mengapa kamu memilih seseorang yang bahkan tidak kita kenal asal-usulnya? Bagaimana masa depanmu nanti? Apa yang bisa dia berikan untukmu?" Anita menggigit bibirnya, hatinya terasa perih mendengar ucapan orang tuanya. Seolah perasaannya tidak penting, seolah kebahagiaannya hanya bisa diukur dengan status dan materi. Teguh adalah orang baik. "Mah, Pah. Aku melihat ketulusan dalam dirinya. Dia bekerja keras, dia sopan, dan dia selalu memperlakukan aku dengan hormat. Bukankah itu lebih penting daripada sekadar harta?" ujarnya mencoba meyakinkan. Namun, sang ayah menggeleng tegas. "Kamu masih terlalu muda untuk mengerti, Anita. Hidup tidak sesederhana itu. Kamu akan mengerti nanti." Anita merasakan amarah dan kesedihan berkecamuk dalam dirinya. Ia ingin membela Teguh, tapi ia tahu bahwa kedua orang tuanya adalah tipe yang sulit digoyahkan. Namun, ia juga tidak mau menyerah begitu saja. "Seorang tukang parkir? Kamu serius, Anita?" seru ibunya dengan nada tinggi. Ayahnya menggeleng, tampak kecewa. "Anita, kamu berasal dari keluarga terhormat. Kamu berhak mendapatkan pria yang sepadan." Anita mencoba menjelaskan bahwa cinta tidak mengenal status. Namun, kedua orang tuanya tetap bersikeras menolak. "Kami tidak akan pernah merestui hubungan ini," kata sang ayah tegas. Anita hanya bisa menahan air matanya. Ia tahu perjuangannya baru saja dimulai. Beberapa hari setelah pertengkarannya dengan keluarga, Teguh tiba-tiba menghilang dari parkiran. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Para pegawai lain yang bekerja di sana hanya menggeleng ketika Anita mencoba bertanya. "Mbak, kami juga nggak tahu, dia tiba-tiba aja nggak datang lagi," ujar salah satu rekan kerja Teguh, membuat hati Anita semakin cemas. Setiap hari, Anita datang ke tempat itu dengan harapan bisa melihat sosoknya lagi, tapi hasilnya tetap sama, Teguh tidak ada. Hatinya mulai dipenuhi kekhawatiran. Apakah Teguh pergi karena sakit hati setelah mengetahui keluarganya menolak? Ataukah ada alasan lain yang lebih besar yang selama ini belum ia ketahui? Dalam keheningan kamarnya, Anita termenung. Tangannya berulang kali mencoba mengetik pesan untuk Teguh, tetapi selalu ia hapus sebelum terkirim. Ia takut bahwa mungkin Teguh memang memilih untuk menghilang dari hidupnya. Namun, hatinya menolak menerima itu begitu saja. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ada rahasia yang belum terungkap, sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan terluka. Ketika ia akhirnya memberanikan diri mencari alamat tempat tinggal Teguh berdasarkan sedikit informasi yang ia dapat dari rekan kerja pria itu, ia hanya menemukan sebuah rumah kecil yang tampak kosong. Seorang tetangga mengatakan bahwa Teguh sudah pergi sejak beberapa hari lalu, tanpa memberitahu siapapun kemana tujuannya. Dia cuma bilang ada urusan penting. "Mbak." Habis itu,
"Nggak kelihatan lagi," kata tetangga itu. Anita merasa seakan ada yang hilang dalam hidupnya. Hatinya tidak bisa tenang, dan pikirannya terus-menerus bertanya, kemana Teguh pergi? Dan yang lebih penting, apakah ia akan kembali? Anita mencoba mencari tahu, tetapi semua usahanya sia-sia. Perasaannya semakin kacau. Apakah dia pergi karena tahu keluargaku menolak hubungan kami? Pikirnya sedih. Namun, yang Anita tidak tahu, Teguh sebenarnya tengah merencanakan sesuatu yang akan mengejutkan semua orang. Meski tanpa restu orang tua, Anita tetap berusaha memperjuangkan cintanya. Ia berulang kali mencoba meyakinkan mereka, menegaskan bahwa kebahagiaannya tidak bisa diukur dari harta atau status sosial. Dengan penuh keteguhan hati, Anita mempertahankan perasaannya meskipun berulang kali ditentang oleh ayah dan ibunya. Setiap percakapan yang terjadi selalu berujung pada pertentangan. Namun, Anita tidak menyerah. Ia mencoba menunjukkan bahwa cintanya kepada Teguh bukan sekadar emosi sesaat, melainkan keyakinan bahwa pria itu adalah orang yang tepat untuk mendampinginya. Bahkan saat ibunya menangis memohon agar ia mempertimbangkan ulang, Anita tetap teguh pada pendiriannya. Baginya, perasaan yang tulus lebih berharga dari apapun. Setelah berbagai rintangan, akhirnya keluarganya setuju untuk menghadiri pernikahannya meski dengan ekspresi kecewa. Ayahnya hadir dengan wajah datar, seolah masih sulit menerima keputusan putrinya. Ibunya berulang kali menghela napas panjang, sementara sanak saudara lainnya datang dengan berbagai bisikan, membicarakan keputusan yang dianggap tak lazim itu. Meskipun begitu, Anita tetap melangkah dengan penuh keyakinan, percaya bahwa hatinya telah memilih dengan benar. Saat hari pernikahan tiba, semua orang dibuat terkejut. Teguh yang selama ini mereka kenal sebagai tukang parkir, kini muncul dengan setelan jas mahal dan dikawal oleh beberapa pria berwibawa. Di belakangnya, sebuah konvoi mobil mewah memasuki area pernikahan, menarik perhatian semua tamu yang hadir. Deretan mobil hitam berkilau dengan plat nomor khusus berhenti di pintu masuk, dan dari dalamnya keluar beberapa orang dengan pakaian resmi, menambah aura kemewahan yang tak terduga. Ia berjalan mendekati altar dengan penuh percaya diri, sementara para tamu yang hadir mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa sebenarnya pria yang selama ini mereka sangka hanya seorang tukang parkir biasa. Siapa dia sebenarnya? Bisik para tamu. Saat itulah, seorang pria parubaya naik ke atas podium dan berbicara. "Perkenalkan, saya Wisnu Wicaksono, ayah dari Teguh. Dia bukanlah tukang parkir, melainkan pewaris perusahaan Wicaksono Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia." Ruangan menjadi gempar. Keluarga Anita terkejut luar biasa. Sang ayah yang semula menentang, kini hanya bisa terdiam. Teguh menjelaskan bahwa ia sengaja menyamar untuk mencari cinta sejati. Ia ingin menemukan wanita yang mencintainya bukan karena hartanya, melainkan karena dirinya apa adanya. Ia telah lelah dengan kehidupan yang penuh kepalsuan, di mana banyak orang hanya mendekatinya karena kekayaan keluarganya. Ia ingin menemukan seseorang yang melihatnya sebagai manusia biasa, bukan sebagai pewaris perusahaan besar. Saat ia pertama kali bertemu Anita, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Anita tidak memandangnya dengan mata yang menilai berdasarkan status sosial, tetapi dengan ketulusan dan rasa hormat yang sejati. Semakin lama ia mengenal Anita, semakin ia yakin bahwa wanita itu adalah orang yang selama ini ia cari. "Aku ingin tahu bagaimana rasanya dicintai tanpa embel-embel status atau kekayaan," ujar Teguh dengan suara bergetar. "Dan kamu, Anita, telah menunjukkan kepadaku bahwa cinta sejati itu masih ada." Mata Anita berkaca-kaca mendengar pengakuan itu. Ia merasa hatinya menghangat, seolah semua perjuangannya melawan ketidaksetujuan keluarga kini terbayar lunas. Ia tidak peduli bahwa Teguh berasal dari keluarga kaya. Yang terpenting baginya adalah pria itu mencintainya dengan tulus, sebagaimana ia mencintai Teguh tanpa mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Mata Anita berkaca-kaca.
Ia tidak pernah membayangkan pria yang ia cintai ternyata memiliki latar belakang luar biasa. Namun, itu tidak mengubah perasaannya. Aku mencintaimu bukan karena statusmu, Teguh. Aku mencintaimu karena hatimu, bisik Anita. Pernikahan itu pun berlangsung dengan penuh haru dan kebahagiaan. Orang tua Anita akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan anak mereka jauh lebih penting daripada status sosial. Kisah Anita dan Teguh mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak mengenal status, harta, atau latar belakang. Yang terpenting adalah ketulusan hati. Jika kita benar-benar mencintai seseorang, jangan biarkan perbedaan menghalangi kebahagiaan kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka cerita ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.